Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Kurang kedengaran, sekali lagi ya. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Kembali bersama dengan Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Sebelum mulai ibadah kita pada sore hari ini, boleh saya jemput saudara bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini, dan doa pembuka akan dibawakan oleh Takus. Mari kita satukan hati kita dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa yang baik, kalau kami ada berkumpul beribadah di tempat ini. Kami percaya ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan yang indah atas kami. Kami percaya ketika kami datang ke hadirat-Mu, Tuhan memberikan kelepasan, kelegaan atas setiap kami. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu ada kuasa Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Kami akan bersorak-sorak demi nama-Mu. Biarlah hadirat-Mu melingkupi setiap kami di dalam nama Yesus. Setiap kita yang rindu memuji Tuhan bersama katakan amin. Amin. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Siap meninggikan nama Tuhan, amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Sebab Yesus baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Segala perkara baik untuk
Haleluya. Jemaat Tuhan, sedang kita kembali jemaat Tuhan. Boleh silakan bayang tangannya orang-orang yang terberkati sepanjang minggu ini, yang merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan sampai dengan detik ini. Tuhan, kita ya Tuhan yang baik, amin. Oleh sebab itu pada sore hari ini, mari sama-sama kita siapkan setiap hati kita. Lebih dalam lagi kami menyembah Tuhan pada sore hari ini, Bapak. Dengan setiap hati kami, dengan setiap lidah kami umat-Mu Tuhan datang untuk menyembah Tuhan, Raja dari segala raja. Sebab Engkau yang kami tinggikan, Yesus. Hanya Yesus yang kami andalkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk penyertaan Tuhan. Banyak di luar sana Tuhan, kami melihat orang-orang yang gak bisa datang untuk beribadah Tuhan. Tapi pada kesempatan sore hari ini Bapak, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena kebenaran Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian bagimu.
dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami datang di tempat ini meninggikan memuji nama Tuhan. Engkau Yesus yang kami sembah Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, dan Engkau Raja kami Bapa. Oleh sebab itu dengan setiap ucapan syukur Tuhan kami mau tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku
berbicara buat setiap kami dengan simpel dan jelas. Hari Tuhan jamah kami, terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami selesai dari acara ini Tuhan, kami melakukan firman. Bahkan kami mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Amin. Dan sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari urapi setiap kami, berikan kami hikmat dan pengertian khusus supaya kami dapat mengenal Engkau lebih dalam, kami boleh tahu apa rencana buat kami. Urapi juga hamba-Mu, kami sangat percaya Engkau sendiri akan berbicara buat kami semua pada sore hari ini. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat worship leader dan para musician sendiri. Shalom saudara semua. Shalom. Yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang. Ayah saya dari Manado, ibu saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya satu, anak saya dua. Yang pertama udah sarjana hubungan internasional, dan yang kedua dia sudah bekerja di dunia entertainment sebagai pemain film. Ya. Dan saya pun masih bekerja, saudara. Pekerjaan saya nggak jauh dari kompor, dapur, panas, gitu-gitu. Nggak jauh dari situ. Makanya saya melihat ginian tadi, saya perhatiin banget. Ya. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh, dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang gay lah, ada yang lesbian lah, ada yang keluarganya berantakan lah, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang. Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin, saudara. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu, ya, Tante, cantik sekali Tante, ya, yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara-saudara pada sore hari ini. Oke, saya berharap saya jam 8 malam sudah selesai. Yang amin cuma satu, jadi 40 menit saya selesai. Saudara jangan tegang, santai aja, karena saya memang begini mukanya. Oke? Begini, saya mau cerita buat saudara dulu tentang dua muridnya Tuhan Yesus. Dan kalau saudara seneng judul khotbah saya sore hari ini adalah Beloved or Boasted. Beloved itu kita ngerasa disayang sama Tuhan. Boasted kita ngerasa kita sayang sama Tuhan. Beda ya? Nah, saya mau bahas dua muridnya Tuhan Yesus. Yang pertama namanya Yohanes, yang kedua namanya Petrus. Oke? Yohanes, kita mulai dari Yohanes. Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang dia dengan PD-nya, dia bilang di Injil yang dia catat, dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara pernah baca itu? Ya. Nah, banyak literatur, banyak tafsiran yang menyatakan bahwa Yohanes agak sombong ya orangnya. Kok ngomongnya begitu? Kok nyatetnya begitu? Saya bisa mengerti kalau saudara ketemu sama teman saudara posting di sosial media, lalu dia kasih caption di bawahnya, saya anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara kira-kira lihat teman saudara, nih orang kenapa nih? Ya. Dan sama, banyak orang berpikir bahwa Yohanes itu sombong rohani. Oke? Dan saya mau beritahu saudara juga, Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang meninggalnya tua. Semua murid Tuhan Yesus yang lain meninggal dengan cara yang mengerikan. Ya, yang dicatat oleh Alkitab cuma satu, Yakobus dilempar dari atas bait Allah. Ya, waktu dia jatuh kepalanya pecah kayak semangka katanya. Tapi murid-muridnya Yesus yang lain meninggal dengan cara yang mengerikan, martir. Dan menurut saya yang paling mengerikan adalah Bartolomeus. Badannya dikulitin, kulitnya sampai habis, dia digulingin di pasir panas. Ya, dia langsung meninggal dunia seketika. Yohanes pernah juga loh saudara, dimasukkan ke wajan yang ada minyak mendidihnya. Tapi mujizat terjadi, Yohanes nggak keluar jadi well done. Ya, dia keluar hidup-hidup. Dan dia menjadi satu-satunya murid Yesus yang meninggalnya tua, Yohanes. Oke? Dan saudara mesti tahu Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang ada di
Bukit Golgota. Waktu Yesus disalib, semua murid yang lain ngacir, Yohanes dong yang berani. Dia berani sama keberingasan tentara Romawi. Dia nggak takut sama tombak dan pedangnya tentara Romawi. Dia ada bersama-sama dengan ibunya Yesus di Bukit Golgota. Dan yang terakhir, Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang tangkap paradigma kasih itu. Kita orang Kristen kalau dengar kata kasih, yang keluar dari benak kita seringkali tulisan-tulisan Rasul Paulus. Betul apa betul, saudara? Ya, kita kalau dengar kata kasih, oh kasih itu sabar, murah hati, ya, itu tulisan Rasul Paulus. Nah, saya mau yakinkan saudara-saudara semua pada sore hari ini, semua yang ditulis Rasul Paulus itu bukan definisi kasih. Tapi semua yang ditulis oleh Rasul Paulus itu adalah the fruits of love. Itu adalah buah-buah dari kalau kita ngerti kasih itu. Kita ngerti kasih apa, kita tiba-tiba jadi sabar. Hah? Sabarnya tuh effortless. Kita nggak berusaha, kok saya berubah ya, saya jadi sabar. Itu saya alami soalnya. Kok saya berubah ya, saya jadi murah hati. Kok saya nggak pernah jealous ya sama pasangan saya. Ya, kok saya nggak simpen salah suami saya. Tiba-tiba berubah karena kita ngerti kasih itu apa. Nah, yang menulis definisi kasih itu Yohanes. Yuk lihat sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4. Saudara masih ingat 1 Yohanes 4 di mana? Itu sesudah 1 Yohanes 3. Ada 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Alkitab catat begini. Inilah kasih itu. Oke, so this is the definition of love ya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. So, definisi daripada kasih itu ini. Bukan kita duluan yang sayang sama Tuhan, tapi Tuhan duluan yang sayang sama saudara dan saya. Lumayan yang amin 7 orang. Jadi bukan kita duluan. Ya, semenjak kita masih di kegelapan, ya, masih hidup ya dengan lumpur dosa, Yesus sudah sayang sama saudara dan saya. Makanya 400 tahun surga bungkam. Bayangan saya surga tuh rapat. Ada proyek namanya keselamatan. Surga bingung. Ini manusia 1500 tahun pakai aturan, gagal terus. Yang ada mereka dihukum terus. Karena pakai hukum Taurat. Surga bingung, ya. Ini bayangan saya. Gimana caranya supaya manusia selamat? Gini deh, kita utus orang dalam. Orang dalam turun ke bumi, mati buat umat manusia. Dosa umat manusia dia yang tanggung. Karena apa surga begitu? Karena dia sayang sama saudara dan saya. Saya dari kecil saudara, saya suka disuruh sama orang tua saya, guru-guru sekolah minggu, youth pastors. Ya, saya respect sama mereka. Mereka sering banget suruh saya gini, Jess, kamu harus sayang dengan Tuhan dengan segenap jiwa, hati, dan kekuatan, dan akal budi. Saya dengerin nasihat mereka. Dan saya coba sayang sama Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Saudara tahu nggak? Mungkin ada beberapa saudara sama dengan saya pengalaman. Saudara tahu nggak? Saya banyak gagalnya. Waktu saya mencoba sayang sama Tuhan, pakai kekuatan saya sendiri, saya banyak gagalnya. Karena belief system saya kebalik. Saya pikir untuk dapetin sayangnya Tuhan, saya mesti sayang duluan sama dia. Ternyata enggak. Sore hari ini mari kita upgrade belief system kita. Bukan kita duluan, tapi Tuhan duluan yang sayang sama kita. Nah, makanya kita harus percaya bahwa kita disayang sama Tuhan. Feel beloved. Makanya saya mau yakinkan saudara, Yohanes gak sombong. Dia catat dia adalah murid yang dikasih Yesus karena memang dia merasa disayang sama Tuhan Yesus. Nah, kita harus ikutin nih murid yang satu ini yang namanya Yohanes. Ya, coba merasalah disayang, percayalah bahwa kita disayang, diterima, diampuni sama Tuhan Yesus. Kalau kita percaya begini, kita akan mudah ngampunin orang lain. Nah, susah nih, aminnya susah nih biasanya. Saya diampuni, makanya saya juga mau ampunin suami saya. Susah nih. Kita perlu ngopi kayaknya ya. Saya diterima, makanya saya mau terima istri saya. Amin.
istri-istri kenceng banget. Karena saya diterima, saya mau terima orang yang bikin salah sama saya. Amin. Oh, kalau kita percaya seperti ini, kita akan jadi orang Kristen yang tahu diri. Tahu diri. Karena kekristenan semenjak perjanjian baru nggak pernah ada boleh apa nggak boleh. Betul nggak? Yesus datang ke dunia, Petrus nggak boleh gitu ya. Nggak ada gitu-gitu. Yesus mau kita tahu diri. Hah? Kalau disayang sedemikian rupa, tahu diri dong. Seharusnya mati kita loh. Tiba-tiba dia yang gantiin. Tahu diri itu waktu dia lagi di rumah orang Farisi namanya Simon. Masih ingat gak ceritanya? Masih. Ya, Yesus tiba-tiba diurapi sama wanita berdosa kan? Semua ahli-ahli Taurat orang Farisi gerasa gerusuk. Dia tahu nggak tuh perempuan siapa? Hah? Lalu dipanggil tuan rumahnya, Simon, sini. Ada 2 hamba, kata Yesus. Satu utangnya 50, satu 500. Lalu satu hari tuannya datengin 2 hamba ini dan ngomong gini, mulai hari ini hutang kalian saya bebaskan. Menurut kamu Simon, hamba yang paling bersyukur yang mana? Ya yang gede lah 500. Sama kan? Dosa kita banyak semua kan? Banyak. Kok belakang lupa? Banyak. Banyak, itu banyak dosanya. Tapi diampuni, disayang, seharusnya kita tahu diri. Tahu diri seharusnya kita. Yes. Lumayan yang hias mulai 3 orang. Saya punya 3 followers baru. Nah, saya akan kasih lihat buat saudara-saudara, ya, ayat yang paralel dengan tulisannya Yohanes, ya, dari tulisannya Rasul Paulus. Rasul Paulus ini lagi memberikan orientasi buat gereja sekarang dan gereja masa depan. What should we do sebagai orang Kristen? Ya, coba buka sama-sama 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-9. Saudara masih senang gak sih kalau dikasih PR? Amin. 6 orang doang. Homework. Ini PR buat saudara-saudara. Ya. Tolong nanti kalau saudara punya waktu, ya, adain waktu, baca ini semua 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Kalau nggak ngerti, baca ulang. Nggak ngerti, tanya benar-benar sama Roh Kudus. Ya, Tuhan ini maksudnya apa? Setiap ayat baca baik-baik. Karena kalau kita bahas semuanya kita nggak punya waktu. Oke? Nah, ini Rasul Paulus lagi catat. Sekali lagi dia lagi memberikan orientasi. Makanya judulnya di atas adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Oke? Orientasi itu bukan paksaan. Orientasi membantu saudara dan saya untuk kita bisa memilih atau mengambil keputusan. Itu orientasi. Ya, saya kasih contoh. Orientasi itu direktori yang ada di mall. Ya, ibu-ibu tahu mall kan? Apa belaga nggak tahu? Di mall biasanya ada direktori. Kita kalau lihat itu, kita langsung punya orientasi. Karena kita lihat, oh toko bakmi ternyata lantai 2. Toko sepatu lantai 1. Ya, toko ini lantai sekian. Oh, toko ini tinggal lurus di depan. Itu orientasi. Kita akan tahu kita jalannya kemana. Nah, ini Rasul Paulus lagi kasih orientasi. Dia catat bahwa ada 2 tipe pelayanan. Yes. Yang pertama, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, bahasa Inggrisnya ministration of condemnation. Lalu pelayanan tipe kedua adalah pelayanan yang memimpin kepada pembenaran, bahasa Inggrisnya ministration of righteousness. Oke? Nah, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman dasarnya hukum yang tertulis. Kita kenal dengan istilah hukum Taurat. Pelayanan yang memimpin kepada pembenaran dasarnya adalah hukum roh. Kita kenal dengan istilah hukum kasih karunia. Oke? Nah, Paulus tulis ini sekali lagi supaya kita punya orientasi. Mau kemana nih? Kita melayani orang lain, mau pakai yang mana? Mungkin saudara mulai bertanya, Pak, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman tuh kayak gimana? Nah, saya mau cerita soal saya, biar gampang ngerti. Saya dulu adalah orang yang bandelnya luar biasa, badung, udah menjurus ke jahat. Ya, saya tukang berantem sama tukang mabuk zaman dulu. Oke, saya pernah minum dalam 2 jam 8 botol red wine. Teman saya pikir saya udah mati karena udah gak gerak. Ya, dan saya berpikirnya gini waktu itu,
Ya, ini 30 tahunan yang lalu. Saya berpikirnya gini, saya bisa berubah, masih mikir gitu loh. Thanks to my parents. Mama papa saya itu doa, sampai saya sebadung-badungnya masih mikir gitu. Saya mesti berubah loh, masih mikir gitu loh. Ya. Jadi saya nih, waktu dulu, saya punya pikiran gini, kebaktian hari Minggu atau kayak gini-gini nih, pede-pede gini, gak akan merubah saya. Gak akan. Saya berubah, harus ikut KKR. Saudara tahu KKR? Kebaktian Kebangunan Rohani. Karena zaman tahun 80-an tuh banyak banget. Hampir tiap minggu ada di Jakarta. Jadi saya berpikir, saya kalau mau berubah, saya harus ikut KKR. Ya. Dan saya datanglah ke KKR. Dan saudara mesti tahu, pembicara-pembicara zaman itu, setiap habis sampai firman Tuhan, selalu ngomong gini, yang merasa ada dosa, taruh tangan kanan di dada. Haleluya. Saya duluan, gak lihat kanan kiri, saya duluan. Lalu pembicaranya, waktu udah berapa menit gitu, dia mulai ngintip. Ternyata yang taruh tangan kanan di dada banyak banget. Mulai pembicaranya ngomong ini, coba yang taruh tangan kanan di dada, maju ke depan. Saya lari loh ke depan. Namanya altar call. Saya lari ke depan. Dan saudara, you name it, segala macam pengalaman saya udah alamin. Didoain sampai nangis-nangis, pernah. Didoain sampai muntah, pernah. Didoain jatuh, nggak ada yang nadah saya, pernah. Langsung ke lantai, kubrak begitu, pernah. Didoain yang nadah saya, ukuran badannya setengah saya, pernah. Dia nggak kuat, dia ketimpa sama saya, kubrak begitu. Yang ada saya dikelitikin supaya saya minggir. Udah, you name it, semua pengalaman saya udah alami. Dan saudara mesti tahu, hampir tiap minggu saya ikut KKR, Jesse lantang, nggak pernah berubah. Saya tetap tukang berantem sama tukang minum, gak pernah berubah. Nah, inilah yang disebut dengan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Yang dicari tahu, lo ada dosa apaan? Saya awal-awal pelayanan, saya terpengaruh sama gini-ginian. Kalau konseling orang itu masih simpen dosa gak? Saya gitu-gitu gayanya. Ya, ada toko gak laku, mungkin kamu masih simpen dosa. Ada restoran gak laku, kamu simpen dosa apa? Saya tunjuk-tunjuk orang untuk dia ngaku dosanya. Nah, ini yang disebut dengan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Orang ketemu kita merasa terhukum, itu maksudnya. Ya. Orang ketemu kita karena ditunjuk-tunjuk, lu masih ada dosa kali, lu ada dosa kali. Kita akhirnya jadi merasa bersalah, merasa tertuduh, dan seterusnya. Nah, coba kita mundur ke tulah ke-10. Dari perjanjian lama, ternyata surga nggak pernah kayak gini modelnya. Coba, tulah ke-10 yang dilihat sama malaikat Tuhan tuh apa sih? Waktu malaikat Tuhan jalan di Mesir, rumahnya pembicara, jangan dibunuh anak sulungnya. Malaikat gitu? Rumahnya donatur, jangan diganggu. Itu donatur gereja loh, jangan diganggu. Itu rumahnya worship leader, jangan diganggu. Malaikat gitu? Enggak. Yang dilihat sama malaikat ada darah domba atau tidak? Ada darah domba. Itu yang dilihat. Malaikat nggak peduli itu keluarga Yahudi di dalam hidupnya kayak gimana, malaikat nggak lihat. Yang dilihat ada darah domba apa tidak? Kalau ada, dilewatin tuh rumah. Selamat mereka. Amin. Lanjut ke hukum Taurat. Waktu hukum Taurat sudah dirilis sama surga, ini lebih ketat. Dosa mati loh langsung. Kalau mau tetap hidup, harus cari domba jantan, tambun, gak ada cacatnya. Cari sampai dapet. Kalau zaman sekarang mungkin kita mesti cari di Tokped, Shopee, cari sampai dapet. Waktu udah dapet, dikirim ke rumah. Ya, paket gitu. Domba, kiriman domba datang. Kita cek semua gak ada cacatnya, kita harus bawa ke imam besar. Misalnya saya pendosanya, saya harus bawa ke imam besar. Waktu saya lagi jalan ke arah imam besar udah tahu nggak kalau saya berdosa? Hah? Udah tahu, karena saya bawa domba. Sampai di hadapan imam besar, saya tidak diinterogasi. Sama sekali tidak. Saya nggak ditanya, kamu tadi malam ngapain? Hah? Saya nggak digitu-gitu. Kamu minggu lalu kemana? Saya nggak digitu-gitu. Tapi yang dicek sama imam besar adalah dombanya. Ada cacatnya apa enggak?
Kalau tidak ada cacatnya, kita berdua agree, pendosa sama imam besar. Oke, dombanya boleh disembelih. Yang sembelih pendosanya, saya. Sembelihnya cuma boleh sekali, bagian leher. Dan waktu disembelih, dua hal terjadi. Kesucian domba itu pindah ke pendosa, dosa saya pindah ke domba itu. Lalu domba ini dijadikan korban bakaran dan saya, Jesse Lantang, dinyatakan tidak berdosa untuk 1 tahun. Itu aturan yang hukum Taurat. Hari ini, saudara masih perlu cari domba? Enggak kan? Saudara juga nggak ngerti domba itu kayak gimana kan? Hah? Karena hari ini saudara dan saya, kita punya korban yang sempurna, anak domba Allah itu sendiri. Dia disiksa dari malam sampai besoknya. Gak cuma disembelih sekali, enggak, sampai hancur tubuhnya. Dan sama, waktu dia lagi dihancurkan, dua hal terjadi. Dosa kita pindah ke dia, kesuciannya Tuhan Yesus pindah ke saudara dan saya. Dan kita dikuduskan sekali untuk 1 tahun, selama-lamanya. Kita punya korban yang sempurna hari ini. Dari dulu ternyata sampai hari ini surga gak pernah lihat dosa manusia. Yang dilihat korbannya. Ada darah domba di pintu gitu kan? Ya, domba tambun, itu yang dilihat. Yesus disalib, itu yang dilihat sama surga. Nah, kenapa kita kelakuannya orang Kristen suka lihat-lihat dosa orang lain, gak pernah koreksi dosa sendiri? Betul. Di PD ini nggak ada, PD lain. Di Kelapa Gading kalau nggak salah tuh ada. Sini sih nggak ada. Banyak. Saudara manis-manis kok mukanya. Kita kerjanya orang Kristen suka nunjuk-nunjuk orang lain. Kita nggak lihat korban kita tuh siapa. Coba kita kalau baru kebaktian, kita merasa kayak baru turun gunung kan? Hah? Masuk ke rumah ketemu adik yang nggak pernah ke gereja, wih gaya kita setinggi langit. Pantes toko lo nggak pernah laku, nggak pernah kebaktian. Kita gitu kayaknya. Saya mau ajak saudara-saudara sore hari ini, kalau ada adik, kakak belum mau ke gereja, nggak usah ajak ke gereja, ajak makan. Ajak makan. Dia mau ikut, udah duduk di meja makan, nggak usah ditunjuk-tunjuk. Kenapa tadi jam 5 nggak ada? Gak usah digitu-gituin. Ngobrol yang lain. Dia suka film, ngobrolin film. Udah nonton Elvis? Hah? Yuk nonton bareng. Gitu dong. Dia senang musik, ngobrolin musik. Dia senang sepak bola, ngobrolin sepak bola. Bahwa hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di MU. Gua Arsenal banget. Ya, ngobrol. Kasih lihat ada karakter Kristus di dalam kita. Adik, kakak kita, anak kita nggak akan menang buat Kristus kalau kita tunjuk-tunjuk. Kita cuma fokus sama dosanya dia. Lu ya bikin malu keluarga. Oh, ya gestur badannya akan mengatakan gini, you lost me. Kamu kehilangan saya. Kenapa saya bisa cerita gini? Karena saya punya pengalaman. Antara saya sama kakak saya, kalau nggak salah 2 minggu lalu ya kakak saya di sini. Apa minggu lalu? Oh ya, perbedaan kita di kepala, ingatlah itu ya. Dia rambutnya udah almarhum. Dia bilang-bilang ya. Nah, antara saya sama Billy itu saya ada kakak satu lagi. Ih, selama ini loh nggak pernah mau ke gereja. Dan dulu kita tunjuk-tunjuk dia, makin nggak mau ke gereja. Tunjuk-tunjuk nggak pernah mau ke gereja. Waktu kita ngerti gini-ginian, saya tuh bertobat sama Tuhan. Saya tuh Tuhan ampuni saya. Saya nggak akan hakimin dia lagi. Kakak saya yang satu ini seneng nonton konser. Tiba-tiba berapa tahun lalu dia mau pergi ke Australia nonton konsernya Queen sama Adam Lambert. Saudara nggak tahu ya gitu-gitu aja. Saudara Hillsong banget mukanya saudara. Saya datengin kakak saya. Gue ikut ya. Dia bingung lihat saya. Lu bukannya tim Hillsong? Iya, tapi gue tahu Queen kok.
Bohemian Rhapsody, yuk let's go together. Dia bingung. Berapa bulan sesudahnya ada konser lagi di Singapura. Kalau nggak salah Whitesnake sama Scorpion, saya lupa. Saya bilangnya gimana dia? Yuk, gue pergi juga ikut lo. Dia makin bingung. Singkat cerita, hari ini kakak saya yang satu itu jadi pribadi yang cinta sama Tuhan Yesus. Dia menang bukan karena lihat Jesse dan Billy jalan di atas air, enggak. Dia menang karena dirangkul. Dia mengalami kasihnya Yesus. Amin. Ini yang disebut dengan pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ini dia. Bagian ya, Rasul Paulus kasih orientasi supaya kita bisa milih. Mau nunjuk-nunjuk orang, atau mau kalau ketemu orang berdosa, kita pimpin dia supaya dia ngalamin kebenaran. Nah, ingat dasarnya hukum roh. Saudara masih ingat pekerjaan Roh Kudus? Memimpin setiap kita kepada segala kebenaran, bukan kepada segala penghukuman, bukan. Makanya kalau ada Roh Kudus di dalam kita, jangan suka nunjuk-nunjuk orang. Amin. Mendingan koreksi diri sendiri. Dan terima orang lain dengan kasihnya Yesus. Kita sama-sama pendosa. Saya berdiri bawain firman Tuhan, bukan saya kudus, enggak. Kita sama-sama pendosa. Amin. Amin. Bedanya ada yang ketahuan, ada yang enggak. Betul. Bedanya ada yang ngaku, ada yang enggak. Cuman predikat kita sama, sama-sama pendosa yang dikuduskan oleh darah Yesus. Tuhan lagi membangkitkan minister of righteousness hari-hari ini. Pelayan-pelayan yang memimpin orang untuk mengalami kebenaran. Saya percaya PD di rumah ini salah satunya. Orang datang bukan ngerasa terhukum, orang datang ngerasa, kok saya ngerasa disayang sama Tuhan karena ketemu saudara. Itu pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Saya berubah dari pemabuk dan tukang berantem, bukan karena ditunjuk-tunjuk juga. Saya dirangkul sama papa mama saya, makanya saya berubah. Saya merasa disayang sama mereka, dan lewat pelukan mereka, saya ngerasa saya dipeluk sama Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen gitu dong, karena Tuhan kita kayak gitu. Hah? Coba, saudara kalau baca Alkitab baik-baik, Yesus tuh nggak pernah marah sama pendosa loh. Alkitab kita sama kan? Hah? Apa beda? Sama kan? Di Immanuel gitu-gitu kan? Dia nggak pernah marah sama pendosa. Dia marah sama ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Dia baru marah. Amin. Kenapa sih Yesus marah sama mereka? Karena mereka self-righteous, merasa diri paling benar. Hati-hati. Kalau iblis nggak bisa bikin saudara dan saya jadi orang jahat, iblis akan bikin saudara dan saya jadi orang yang merasa paling benar. Sama jahatnya. Benar. Negara lawan negara bisa perang, orang bisa bunuh-bunuhan karena satu merasa lebih benar dari yang satu. Makanya Yesus paling marah sama ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Yesus nggak pernah marah sama pendosa. Sakyus turun, saya mau makan di rumah. Pendosa. Wanita yang urapin dia nggak marah sama sekali sama pendosa. Itu Yesus. Stop marah-marah sama orang berdosa. Stop menghakimi mereka. Kasih lihat kita disayang sama Tuhan Yesus. Follower saya jadi banyak. Tadi awal-awal khotbah masih 3. Murid kedua tadi apa? Siapa tadi? Petrus. Petrus kebalikannya Yohanes. Petrus itu selalu feel boasted, bukan feel beloved. Yohanes merasa disayang. Petrus merasa sayang sama Tuhan. Beda loh. Ya. Yesus ngomong anak manusia akan mati dan bangkit di hari ketiga. Saya mau mati juga dong. Petrus selalu mau kasih lihat sama orang-orang, sama teman-temannya, saya sayang sama Yesus. Petrus, bahasa sekarangnya kadrun. Udah ada di Alkitab. Jangan kaget begitu gitu. Udah ada, namanya Petrus. Udah ada. Yesus dipegang di Taman Getsemani. Siapa yang reaktif duluan? Petrus. Reaksinya gimana coba? Kadrun nggak? Kadrun. Dipotong kupingnya Malkus.
Mau kasih lihat, saya dekat nih sama bos saya. Hah? Tapi waktu sendirian, cuman ditanya mak-mak, benar orang Indonesia, the power of mak-mak. Cuman ditanya mak-mak kan, kamu salah satu dari mereka kan? Ini orang waktu sendirian pengecut. Kadrun gitu kan? Waktu rame-rame, wah kayak gimana banget. Waktu udah sendirian, enggak, saya nggak kenal. Petrus kadrun. 3 kali dia nyangkal. Ayam berkokok. Yesus berpaling lihat Petrus. Petrus menangis. Dia pergi menyesal. Saya percaya Yesus ngelihat orang berdosa with full of love. Saya percaya Yesus waktu lihat Petrus nggak begini. Kalau Yesus gitu, Petrus sudah pindah ke Rawamangun. Nggak ada lagi di Israel. Hah? Udah lari mungkin ke Bali. Yesus mati, bangkit di hari yang ketiga. Semua kekuburan Petrus nggak mau kan? Dia karena punya salah. Dia nggak mau. Biasanya number one wannabe nih orang. Selalu mau nomor 1. Akhirnya Yohanes 21 kan? Semua pada naik kapal. Yesus siapin breakfast, kapal merapat. Yohanes yang sadar, itu guru. Gitu. Kenalin, ada Yesus. Semua turun, Petrus turun juga. Dia pakai baju, dia nyemplung. Dia menghindar loh dari Yesus. Pengecut loh nih laki. Dan Yesus tahu murid yang namanya Petrus bukan marinir, cuma nelayan doang. Marinir itu kuat berenang, Merak ke Bakahuni. Saudara nggak tahu ya gitu-gitu? Marinir Indonesia, ya apa ya? Kalau anniversary kayak begitu, berenangnya jauh-jauh. Petrus nggak bisa berenang, nelayan kuatnya naik perahu dari malam sampai subuh. Berenang dia nggak kuat. Bener, naik juga. Mau nggak mau ketemu sama Yesus. Saya nggak bisa ngebayangin tuh salah tingkahnya kayak gimana. Nggak ada gadget lagi dulu. Kita hari ini kalau salah tingkah lihat handphone kan ya. Belaga sibuk gitu kan. Kalau dulu ada handphone mungkin dia update status, mati gua ada Yesus. Add location dan mau Tiberias. Di repost sama Yohanes, rasain loh. Kalau dulu ada Instagram ya. Mau nggak mau ketemu sama Yesus. Lihat teladan yang Yesus tinggalkan. Yesus berdiri di depan orang bersalah sebagai minister of righteousness, bukan sebagai pelayan yang memimpin kepada penghukuman. Petrus nggak ditoyor kan sama Yesus. Lo ngapain lo berapa hari lalu? Hah? Nggak digitu-gituin kan? Coba kamu makannya nanti dulu. Yang lain Yohanes makan dulu, kamu nanti ya. Nggak gitu-gitu kan Yesus. Yesus berdiri di depan orang bersalah sebagai minister of righteousness. Dia pengen lihat Petrus mengalami kebenaran. Dia pengen. Dia tanya kan, do you love me more than anything else? 3 kali akhirnya Petrus nangis. Saudara kalau belajar dari bahasa asli, ternyata kata kasih yang keluar dari mulut Yesus sama kata kasih yang keluar dari mulut Petrus itu beda. Masih ingat bahasa Yunani kasih ada 3, eros, filio, agape. Eros itu nafsu, filio kasih buat keluarga dan sahabat, agape kasih tanpa syarat. Ternyata yang keluar dari mulut Yesus adalah begini, do you agape me or not? Tahu nggak jawabannya Petrus? Yes, I filio you. Saya sayang sama kamu sebagai sahabat. Kita 3,5 tahun jalan bareng, bangkitin orang mati, usir setan, minum wine bareng, makan roti bareng. Ditanya 3 kali. Pertanyaan ketiga, Petrus sadar standar kasih yang dia punya beda sama gurunya. Makanya dia nangis sejadi-jadi. Dan Yesus pesan, masih ingat pesannya Yesus? Oke, if you love me, gembalakanlah domba-dombaku. Menggembalakan domba-dombanya Yesus mesti pakai kasih agape. Gak bisa ditunjuk-tunjuk domba-dombanya Yesus. Salah lo ya, lu gini lo ya, setan lo ya. Gak bisa. Mereka makin nyasar begitu. Dipeluk mereka. Pakai kasihnya Tuhan Yesus. Saya banyak cerita kayak gini saudara. Banyak bang. Kita mungkin bisa duduk sampai malam mungkin. Ya. Petrus akhirnya berubah kan? Dia berubah karena ditunjuk?
Enggak, dia berubah karena dia merasa disayang akhirnya sama Yesus. Dia percaya dia diterima sama Yesus, berubah, nggak pengecut lagi. Hah? Dia matinya disalib. Dia minta sama tentara Romawi, tolong salibnya dibalik. Saya nggak layak sama dengan guru saya. Dan waktu dibalik itu jauh lebih menyakitkan karena darah turun ke otak semua. Petrus berani di penjara, dia udah nggak takut. Ya, saya percaya saudara, waktu kita mulai merasa kita disayang, kita akan jadi lebih tahu diri sebagai orang Kristen. Makin gak pengen bikin dosa. Amin. Saya akan tutup dengan cerita tahun lalu, saya kena Delta. Saya ini alumninya Delta. Waktu kena Delta, Tuhan baiklah. Saya dipertemukan sama dokter ini yang mempelajari COVID. Karena tidak ada dokter COVID sampai hari ini. Ya, dia bilang, Jas, kamu di hotel aja, saya pandu kamu. Ya. Nah, selama saya isoman ya di hotel itu, saya ini bread lover saudara. Saya pemakan roti banget. Ya. Di rumah tuh beras kalau habis nggak ada yang panik, tapi kalau roti habis pada panik. Ya, itu di rumah saya. Karena saya ini punya favorit roti di Jalan Tegal Menteng. Ya, ada restoran di sana jual roti isinya PBNJ, peanut butter and strawberry jam. Aduh. Itu pakai kopi hitam. Itu nggak turun dulu loh saudara, kesini dulu. Ya. Banyak yang nonton film itu. Istri saya pesenin, kamu biar makan saya pesenin ya. Datang tuh roti. Ada virus COVID kan dalam saya. Itu nggak habis loh roti itu. Istri saya bilang, kamu nggak habis? Iya nggak habis. Tumben. Biasanya kamu kalau ada roti gituan kayak ayam ditaruh di kolam piranha, nggak sampai 5 menit habis. Sembuh dari COVID, puji Tuhan. Saya tangkap satu pelajaran. Waktu ada virus itu di dalam saya, roti favorit saya bisa nggak pengen, bisa nggak pengen. Saya percaya, waktu ada virus yang namanya righteousness, bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Waktu ada virus itu di dalam kita, saya percaya dosa enak. Iya. Yang ngomong enggak mesti ngopi mas saya. Dosa tuh enak. Tapi tiba-tiba kita bisa nggak pengen. Dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Gak tahu, it's not me, tapi Tuhan yang di dalam saya. Bisa nggak pengen bikin dosa. Hah? Ketemu selingkuhan zaman dulu segalanya, udah nggak pengen tiba-tiba. Reuni SMA ketemu pacar zaman dulu, nggak pengen bikin aneh-aneh. Ya, dan kita bisa bilang, it wasn't me, bukan saya, tapi Tuhan yang di dalam saya. Dia yang membuat saya. Jangan pernah kalau ada dosa, saya nggak mau. Jangan gitu. Nggak mau, satu hari bisa mau. Jangan boasted kayak Petrus. Ya, merasa bisa, merasa mampu, merasa benar. Jangan merasa kayak gitu. Ya, kita dibenarkan. Coba percaya seperti itu. Jangan ngerasa kita udah bener, lebih baik dari yang lain. Kalau kita kayak gitu, kita bilang, wah saya nggak mau bikin dosa. Satu hari mau. Tapi kalau nggak pengen, itu kayak saya sama kodok. Ditawarin sweet cake kayak gimana? Pak, ini masaknya gini gitu. Enggak, saya ngebayangin dia hidup, enggak banget. Semua binatang begini, dia miring. Aduh, enggak banget. Matanya cuma setengah. Aduh, enggak banget. Dan saudara tahu kodok, dibalik kodok, enggak banget. Katak juga kan? Katak, balik katak. Tebet juga. Mau kodok kayak gimana masaknya? Enggak, saya nggak pengen. Sama, dosa mau kayak gimana mau mikatnya? Nggak tahu ya, saya nggak pengen. Karena ada Kristus di dalam kita. Membenarkan saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Saya sedang memandang muka-muka pelayan-pelayan yang menggiring orang untuk mengalami kebenaran. Ya. Saya percaya waktu saudara memilih ya menjadi pelayan Tuhan yang demikian, saya percaya satu orang diselamatkan, seisi rumah saudara Tuhan akan selamatkan. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah. Rekening bank selalu penuh buat saudara. Kenceng banget kalau gitu-gituan ya. Kita habis ini acaranya apa?
Saya serahkan ke worship leader kita untuk berdoa buat firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Bapak. Biar Tuhan Engkau berkati Pastor Jesse Lantang, Tuhan berkati dimanapun dia berada. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita, damai sejahtera, pengurapan yang baru dan kebenaran Tuhan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara diberkati ya dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangannya yang diberkati dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya saudara, kita akan mendengarkan kesaksian. Mungkin ada nih jemaat Tuhan yang ingin bersaksi? Ada? Oke, puji nama Tuhan, ada. Puji Tuhan, Shalom. Saya mengucap syukur kalau hari ini saya ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Seperti yang pendeta Jesse Lantang katakan tadi, kalau Tuhan tidak menunjuk kita, tidak menghakimi kita, dan saya merasa kalau saya ada di tempat ini, Tuhan yang bawa. Seperti Pak Birawa, saya pernah menyaksikan kehidupan saya, latar belakang saya yang penuh dengan kegagalan. Tapi Pak Birawa selalu menyemangati saya, katanya tidak ada orang yang benar kecuali kita mau untuk hidup benar. Dan saya percaya kalau ibadah di tempat ini Tuhan yang bawa. Sebab kita tidak mencari kebenaran dan pembenaran, tetapi kita mau dibenarkan. Dan tempat ini adalah wadah Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Dan saya mengucap syukur, saya tadinya minder untuk datang ke gereja karena perbuatan saya, tetapi di tempat ini saya kembali bisa melayani, dan semua karena anugerah Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan membawa setiap kita dan membenarkan setiap kita, dan asal kita mau dibenarkan. Saya mengucap syukur Tuhan ada dalam hidup kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi pada sore hari ini. Puji Tuhan. Shalom. Ya, saya ingin menaikkan satu pujian. Oleh pinjam gitar. Ini pujiannya yang sangat menginspirasi saya mengenal menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab lagu ini mungkinan saya tidak tahu artinya, tetapi teman-teman yang dari Sumatera Utara mungkin bisa tahu. Oh Tuhan, Tuhan, aku iman yang marah bongau. Oh Tuhan, Tuhan, aku iman yang bilang bumi.
Silakan ada. Puji Tuhan untuk kesempatan ini. Saya Dr. Louis Salami, dosen di FKUGI, dan kebetulan saat ini masih sebagai pilihan 3. 2 minggu yang lalu saya ke Manado karena menang dengan satu kuis yang diadakan oleh gereja JKI Gosai. Di sana saya bertemu dengan pendeta Jesse Rantang, ya, di Pastor Joy. Waktu acara ibadah di Polres, kita 3 hari melakukan puasa, Esther, dan ibadah, puasa dan ibadah. Saya kebetulan diminta untuk menjadi seorang dokter di medis ya. Saya merasakan 800 sampai 1000 orang. Saya cuma dapat 10 pasien. Dahsyat. Biasanya karena saya pelayan di GBI, kalau ada acara begini, banyak banget, jadi capek. Nah, kali ini cuma sedikit, berarti Tuhan berkatnya. Itu pun yang sakit itu ringan, kalau saya bilangnya. Nah, hari terakhir ada acara lomba. Lomba ini menjawab kuis. Pertanyaan terakhir, saya ada di belakang, terus tiba-tiba hati saya begini, Tuhan, pengen juga ya, saya mau bisa maju. Ternyata waktu saya maju, saya menang mendapat hadiah, katanya ke Serambi Yerusalem di Minahasa. Wow, saya bangga. Jalan-jalan, saya bilang, waduh itu daerah saya dilahirkan di sana, mami papi saya tumbuhnya di sana, kakak saya di sana. Tibalah saatnya tanggal 12 sampai 16 kami di sana. Ya ampun, saya pikir jalan-jalan, ternyata Pastor Joy ini mengadakan acara ya. Aduh, padat banget. Kita menaklukkan Gunung Lokon, kemudian turun ke lembah, kemudian ke lautan, lalu ke danau. Apa yang kita lakukan di sana? Berperang. Dan di situ kami dinyatakan sebagai pasukan. Ada 48 orang. Dan waktu di Lokon, Bapak Ibu, hari pertama baru turun dari pesawat, kita langsung ke sana. Sebenarnya usia saya ini bukan muda lagi. Waktu mau naik gunung saya udah bilang, oh Tuhan, saya nggak bisa. Pastor Joy ini ada di belakang saya. Yang lain udah naik. Dia bilang, ibu bisa. Saya bilang, Tuhan gimana nih? Terus saya lihat ke belakang, setengah jalan saya bilang, ya Tuhan, saya nggak bisa turun. Dia bilang lagi begini, katakan hal yang positif. Wow, dasar nih pemimpin yang luar biasa. Dan dia mengikuti, maksudnya yang lemah dia kuatkan ya. Dan dia di belakang terus, padahal yang lain sudah di atas. Dan ada satu pemimpin puji-pujian namanya Tessa. Dia pegang tangan saya. Pastor dia bilang, bawa sampai atas. Dia pegang. Saya sudah ucapkan, udah gak bisa apa-apa. Akhirnya saya tutup mata, saya bilang, Tuhan, oh never will be Tuhan. Pokoknya ada Tuhan aja. Saya sampai hampir tutup mata. Karena saya ucapkan itu. Bekas lahar itu yang jadi keras. Linciran semuanya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ternyata benar. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang membimbing kita. Karena kita di atas itu berperang. Tiup shofar, kemudian puji-pujian, menyembah, berlutut. Dan ada penglihatan dan urapan yang luar biasa. Dan saya mau tutup dengan akhir dari perjalanan itu. Oh, masih ada lagi. Satu hal ketika kami turun ke lembah juga ya. Di lembah itu ada yang namanya air terjun. Air terjun itu tempat pertemuan antara Toar dan Muar. Ternyata di situ banyak sekali penyembahan dan hal yang negatif. Itu juga kita sucikan dan kita deklarasi dan patok ya. Nah sesudah itu sama saya juga bilang, Tuhan turun setengah mati, naik lagi, gimana nih Tuhan? Sehingga betul lagi mau gimana? Tapi selalu Pastor Joy di belakang. Artinya dia tidak mau jemaat ada yang tertinggal. Dan saya jemaatnya GBI ya, cuma karena pada saat itu saya menang dalam acara itu. Dan beliau memang meminta untuk pelayanan di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Saya sampai di atas. Lalu kami pulang, mobil kami mogok. Ada 9 mobil, saya di R6. Dan sampai ternyata kami salah jalan. Waktu salah jalan itu ada mobil datang sudah malam ya. Karena di desa ini di Tondano ya daerah sana. Tiba-tiba saya tuh karena memang berani, jadi saya mau turun. Waktu saya mau turun itu saya tarik sama teman-teman di sana karena ada bapak-bapak ya, ada anak muda dan gelap banget. Dan jangan turun, jangan. Akhirnya tiba-tiba nggak ada yang turun, tapi orang itu bilang begini, mari saya antar
turun aja, nanti saya bawa ke atas. Itu hikmat yang Tuhan berikan ke teman-teman. Masa sih kita ibu-ibu disuruh turun, hanya satu bapak ya, turun terus dia naik, berarti kan nanti dia bawa mobilnya. Akhirnya semuanya nggak ada yang mau turun. Tapi saya hampir turun, tapi ditarik. Lalu di saat itu kami berbahasa lalu kita Vino, lalu kita bilang dalam Yesus jalan, tiba-tiba jalan mobil. Tapi Bapak Ibu, waktu saya turun itu saya lihat sendiri ya, mobil kita kan dari atas begini turun begini udah menghadap ke jurang. Waduh, di jurang itu terus tiba-tiba pada saat kita doa terus mobil bisa begini jalan. Itu cara Tuhan, malaikat Tuhan membawa kami ke ya. Kalau Bapak Ibu garang, saya tahu, saya percaya karena saya mengikuti acara itu, berdoa untuk Tuhan kemuliaan Tuhan, untuk memberkati Manado semuanya. Lutut saya sembuh, terpujilah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati, amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita. Puji nama Tuhan, saudara. Kita saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya undang hambanya Bapak Willem untuk bawa kita dalam doa syafaat. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita rendah hati, kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersyafaat. Segala hormat hanya kepadamu ya Tuhan, sumber hidup kami, kekuatan hidup kami. Kami senantiasa melihat Engkau sebagai kekuatan di setiap kami melangkah. Kami percaya ya Tuhan, kami hadir di sini, kami dipimpin oleh Roh yang Kudus. Terima kasih Tuhan, begitu indah firman yang Engkau taburkan kepada kami. Kami ingin menjadi tanah yang subur, biar benih yang Tuhan taburkan melalui pelayan firman, Bapak pelayan Jess Lantang, dapat berakar, kemudian berbuah dan menghasilkan. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah untuk kami bersekutu di tempat ini. Kami begitu bersuka cita karena kami dipimpin oleh Roh Kudus. Saat ini kami mau mendoakan buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tempatkan kami di dalam bangsa dan negara kami. Bukan hal yang mustahil, tetapi kami boleh ada dalam negara kami karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Kami mau mendoakan bagi pemimpin negara kami, dari yang tertinggi Bapak Presiden sampai dengan aparat yang terendah. Kami mau Tuhan taruh hikmat dalam setiap kebijaksanaan yang mereka ambil. Kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap apa yang mereka putuskan berasal dari hikmat Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mau mendoakan bagi gereja-gereja, penginjilan, persekutuan, pelayanan yang membawa nama Tuhan, pelayanan yang menjangkau jiwa-jiwa untuk dimenangkan di dalam negara kita Indonesia ini. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan ini, agar mereka diberikan kekuatan, kemampuan, supaya setiap jiwa mereka boleh menangkan dan Indonesia
Tuhan memberikan suasana yang penuh kedamaian, kesejukan, karena setiap jiwa-jiwa Tuhan menangkan dan mereka pun percaya bahwa ada Tuhan bersama mereka. Mereka selalu dan senantiasa boleh bersuka cita di setiap langkah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau mendoakan buat aparat pemerintah dan abdi negara yang hadir di tempat ini. Mereka adalah pelayan-pelayan di dalam negara kami ya Tuhan, yang membawahi masyarakat rakyat kami. Tuhan taruh hikmat, marifat di dalam setiap langkah hidup mereka. Setiap mereka bekerja, Tuhan tuntun mengawali setiap apa yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Sore menjelang malam hari ini juga kami mau mendoakan buat keluarga Bapak Birawa, Bapak Sony sekeluarga, Bapak Bemi sekeluarga, Bapak Didit sekeluarga, juga terkhusus buat Bapak Andika Perkasa yang telah Tuhan tempatkan dan Tuhan percayakan sebagai Panglima Angkatan Bersenjata, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Tuhan, kami semua mau negara kami, bangsa kami mau dipimpin oleh orang yang takut Tuhan. Kami mau bangsa dan negara kami dipimpin oleh yang benar-benar Tuhan pakai. Kami sehati saat ini. Kami mau naikin doa kami Tuhan buat hamba-Mu Bapak Andika Perkasa. Jika Tuhan berkenan, Tuhan pakai sebagai presiden di dalam negara kami. Terima kasih Tuhan. Ini pengharapan dan doa kami. Kami satu yang kami percaya, jika Tuhan berkenan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendoakan juga buat keluarga Bapak Hara, Bapak Dana, Bapak Madan. Terkhusus buat Bapak Birawa yang Tuhan juga pakai sebagai pejabat di Polda Metro Jaya. Tuhan, setiap pekerjaan tanggung jawab yang Tuhan kasih, Tuhan mengawali. Tuhan taruh hikmat, marifat di setiap keputusan yang diambil Pak Birawa. Tuhan lindungi senantiasa. Tuhan kuatkan dia senantiasa. Tuhan tuntun dia dengan Roh Kudus agar dia mampu melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh negara pada dia. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini juga kami mau mendoakan buat Ananda Alvaro yang studi di Australia. Tuhan boleh memberkati Ananda Alvaro di setiap apa yang menjadi kegiatan di dalam bangku perkuliahan. Tuhan ada bersama dia senantiasa. Tuhan memperlengkapkan dia apa yang dia butuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mendoakan buat Michael yang juga lagi studi di Jakarta. Tuhan boleh memberkati di hari-hari studinya. Juga Edgar dalam studi dan belajarnya. Tuhan boleh memberkati. Tuhan pakai mereka. Satu waktu masa depan cita-cita mereka Tuhan tempatkan menjadi anak-anak yang berguna bagi orang tua, bangsa dan negara, terutama anak-anak yang Tuhan tempatkan ini adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini juga kami mau mendoakan buat keluarga besar Ibu Erdi, orang tua, papa dan mama yang berada di Maumere de Flores, juga saudara-saudara dimanapun mereka berada. Tuhan boleh memberkati mereka
agar mereka pun mendapatkan kemurahan, kasih sayang Tuhan di setiap kerja-kerja mereka. Terima kasih Tuhan, kami yang hadir di tempat ini, Tuhan tahu isi hati kami, pergumulan kami. Tuhan, kami hanya minta kepadamu ya Tuhan, setiap pergumulan yang kami hadapi, Tuhan berikan jalan keluar, agar kami boleh terus maju dengan kami percaya bahwa hanya Tuhan yang memimpin di setiap hidup kami, di setiap kerja kami. Terima kasih Tuhan, bila ada keluarga yang sakit, Tuhan boleh memberikan kesehatan, Tuhan berikan kemampuan pemulihan kembali. Bagi yang berulang tahun, terima kasih Tuhan, Tuhan tambahkan waktu hidup buat hamba-hambamu yang telah berulang tahun, termasuk yang berulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati tiap-tiap rumah tangga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mohon hanya kepadamu Tuhan, hanya dalam pengasihan-Mu kami mohon ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami semua berdoa demikian. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, saya izin pun jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Dan dengan pujian kita akan untuk membangunkan. Kami ajaib Tuhan, kami sungguh memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib, yang besar, yang hidup, yang kami boleh rasakan kehadiran-Mu lewat ibadah pada malam ini Tuhan. Sebelum kami menutup dan kami menerima berkat yang berasal daripada-Mu, biarlah kami mau melepaskan berkat. Kami mau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yesi Lantang yang sudah memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita arahkan tangan kita untuk memberkati hamba-Nya yang sudah memberkati kita dengan luar biasa lewat kebenaran firman yang disampaikannya. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuat kuasa tangan Tuhan yang memberikan terus pengajaran-pengajaran baru, hikmat Tuhan, pewahyuan-pewahyuan baru, bahkan hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh matanya, tidak pernah didengar oleh telinganya, tidak pernah timbul dalam hatinya. Tuhan sediakan dalam kehidupannya Tuhan. Berkati keluarganya, dua anaknya, istrinya, bahkan pekerjaan pelayanannya. Tuhan yang melimpahi dalam berkat. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan, dan kami boleh melepaskan berkat di dalam nama Yesus Kristus buat kehidupan keluarganya, kehidupan Bapak Pendeta Yesi Lantang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita mau mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Mari rendahkan hatimu di hadapan Tuhan.
Percayalah Tuhan yang menuntun kau datang ke tempat ini, Tuhan yang sama, yang sudah memberkati kita, akan menuntun kau kembali ke tempat tujuan kita. Mari arahkan tanganmu, arahkan hatimu, dan angkat kedua tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kau dengan wajahnya dan melindungi kau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat Tritunggal Ilahi menyertai kau, keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan dalam beberapa menit, dalam beberapa saat. Bersyukur untuk ibadah yang Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ibadah selesai. Selanjutnya saya serahkan pada tuan rumah atau bertekat. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan kasih Tuhan, untuk mendapatkan kabar gembira dari Tuhan. Semuanya oleh karena kasih karunia, kemurahan dan belas kasih Tuhan, sehingga kita masih boleh berkumpul, masih boleh dalam keadaan yang baik, yang sehat. Karena banyak juga di luar sana yang sakit, yang stroke, yang terbaring di tempat tidur, yang menderita banyak. Kita puji Tuhan karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan masih bisa melakukan aktivitas yang sangat baik. Itu semua karena kemurahan dan belas kasih Tuhan. Puji Tuhan malam hari ini juga cukup banyak jemaatnya, lumayan, puji Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu semua kita yang hadir di sini karena kerinduan, karena kita percaya bahwa kita datang tidak sia-sia, kembali ke rumah tidak sia-sia. Dan saya yakin itu. Bahkan yang dari Kalimantan ada juga datang. Kebetulan lagi di Jakarta datang, keluarganya dari istri. Terima kasih ke Apollo dan keluarga sudah datang untuk menyempatkan ibadah di rumah kami. Terima kasih juga atas kesaksian-kesaksian yang diberikan yang sungguh luar biasa, Pak Kuswinangun, Pak Pendeta Andis ya, Pak Pendeta Andis dan Ibu Dr. Luisa Uki ya, rektor atau wakil dekan.
Terima kasih. Ada juga orang jauh, Bu Lydia, Bu Linda habis sekarang kesini. Jadi agak lupa. Iya 4 bulan ya di Manado ya, luar biasa. Bersama Ibu Mary ya. Ibu Mary selamat datang di rumah kami. Suaminya Ibu Mary ini angkatan 73 ya, angkatan darat ya. Selamat datang di rumah kami. Dan semua Komalis, terima kasih sudah datang. Beliau ini orang tuanya Pak Pendeta Rico Seta. Pendeta Rico Seta, Rico Vela ya, Rico Seta kan? Ya, Rico Seta Mavela ya. Iya. Jadi Pendeta Rico Seta Mavela itu memang film 2012 itu dialami Pak Pendeta itu. Jadi pada saat Pak Pendeta itu baru lepas landas, rata semua tanah. Kan film 2012 kayak gitu tuh. Pada saat lepas landas, rata semua karena gempa bumi. Itu yang dialami luar biasa. Itu kalau bukan kesayangan Tuhan, menurut saya pribadi, nggak mungkin dia diselamatkan seperti itu untuk memberikan kesaksian bagaimana orang yang diurapi Tuhan. Malam hari ini kita kedatangan Pak Pendeta Jesse Lantang, adik kandung dari Pak Pendeta Billy Lantang. Memang kalau saya membedakannya, beliau kan tadi kan beliau bilang dari atas kepala. Kalau saya bilangnya yang satu bal, yang satu bol. Kalau Pak Pendeta Jesse ini bol, rambutnya tebal. Kalau yang satunya bal, botak. Betul Pak ya? Tapi sama-sama B itu, sama sebutannya pun mirip itu, bal dan bol, hampir mirip itu. Tapi saya percaya nih, dua-duanya diurapi Tuhan. Amin. Pak Birawak, kamu siapa? Bilang orang diurapi Tuhan. Saya bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Saya bukan Tuhan, saya bukan orang baik, saya pendosa. Tapi saya percaya beliau berdua diurapi Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang menyuarakan kebenaran dan menyuarakan kedamaian. Orang membawa khotbah tapi penuh kedamaian, sukacita. Saya merasa beliau khotbah, saya sukacita. Hati saya jadi semakin apa ya? Semakin iya saya memang orang berdosa gitu. Daripada saya ditunjuk-tunjuk begini, nggak ada damai sejahtera saya. Orang yang diurapi Tuhan, yang di dalamnya ada kasih Tuhan, itu pasti orang yang membawa kedamaian, amin, membawa sukacita bagi orang lain. Itu yang saya percaya. Bukan kelompok kadrun ya. Karena kadrun itu provokator Bapak Ibu. Orang yang ngomong isinya hanya provokasi, kebencian, paling menang sendiri, paling benar sendiri, itu nggak bawa damai sejahtera, nggak bawa. Sekalipun dia berbicara dengan konteks agama, pasti kita bisa lihat kan, orang seolah-olah agamais, beragama, tapi memprovokasi, mengajak kita untuk membenci orang, mengajak kita untuk merasa paling benar. Oh, saya kelompok paling benar nih, yang lain salah. Padahal Tuhan Yesus yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah bersalah. Betul sekali Pak Pendeta bilang. Dia tidak pernah berdosa aja, dengan orang berdosa dia tidak pernah menghakimi. Nggak pernah. Kenapa? Karena percuma menghakimi orang yang berdosa.
menurut Tuhan begitu, menurut Tuhan, menurut saya ya. Tuhan pasti berpikiran gitu. Karena dia nggak akan berubah kalau kita hakimi. Itulah yang dilakukan para orang-orang Farisi dan ahli Taurat, menghakimi. Padahal semua manusia sama Bapak Ibu. Terus bagaimana kita bisa menghakimi orang kalau kita sendiri juga punya dosa misalnya? Kan gitu. Makanya saya yakin orang-orang yang berbicara, yang berkhotbah, yang apapun yang dilakukan untuk menyuarakan kebaikan Tuhan dengan cara yang membawa damai sejahtera bagi semua orang, saya yakin pasti dia diurapi Tuhan. Tapi orang yang di dalamnya memang tidak ada, mungkin juga malah dikuasai oleh setan, dia pasti membuat orang lain semakin bingung, ya kan? Ini gimana nih? Kok begini? Kok hawanya panas? Kok kelihatannya benar tapi kok saya jadi nggak damai sejahtera, kan gitu? Kan gitu? Kok saya harus membenci sesama saya? Kok saya harus paling apa? Gitu kan? Padahal enggak, kita semua sama Bapak Ibu. Kita semua sama. Kita semua sama. Betul, yang membedakan hanya ketahuan sama belum ketahuan. Hanya aib kita sudah dikena apa belum, udah itu aja. Benar, itu saya setuju sekali. Itu semua, karena apa? Kita semua punya dosa Bapak Ibu. Dosa kita berbeda-beda, pengalaman hidup kita berbeda-beda Bapak Ibu. Dan yang namanya dosa ya dosa, nggak bisa kita bilang oh ini dosa ringan, dosa setengah ringan, berat. Dan pengalaman dan orang yang merangkak untuk kembali ke jalan yang benar itu melalui proses Bapak. Nggak mungkin orang langsung benar seperti yang Pak Pendeta. Betul, saya setuju sekali. Orang yang berdosa harus dirangkul Bapak Ibu, harus dirangkul dengan kasih. Harus dirangkul dengan kasih supaya dia ikut. Kalau tidak dia, dan orang berubah itu bukan karena orang lain Bapak Ibu, tapi karena kasih karunia Tuhan yang merubah dia. Itu yang harus kita ingat. Jadi jangan sampai kita jadi hakim bagi orang. Kamu harus berubah gara-gara saya. Sering orang begitu Bapak Ibu. Saya harus berubah nih orang, tapi dihakimi. Sementara orang ini berubah bukan karena siapa-siapa, karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena disentuh Tuhan. Gimana mau disentuh Tuhan kalau di dalam hatinya penuh kebencian, tidak damai sejahtera di dalam hatinya? Bagaimana dia mau berubah? Makanya Pak Pendeta tadi bilang, dengan pendekatan kasih yang tadinya orang keras, ayo ikut nonton, lu kan ini, ya kan? Lu kan gospel. Kok tahu Queen sama ya? Bukan masalah pengetahuannya, tapi makna dari itu mengajak bahwa oh iya, saya mau merangkul kamu nih, kan gitu. Dan saya setuju Pak Pendeta, to be loved and to boosting, merasa mencintai dan merasa dicintai. Kalau kita merasa saya mencintai Tuhan, kan sering orang gitu, saya mencintai Tuhan, wah maksa diri, ngasih tahu ke orang lain, maksa dirinya.